teks kitab suci yang akan kita dalami. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengikuti dan mendalaminya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa kita jawab dengan baik. Oke, seperti yang tadi dikatakan oleh Suster, bahwa hari ini, pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa, mendalami kitab suci yang sudah diberikan atau sudah disediakan oleh Keuskupan kita, Keuskupan Agung Samarinda. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Suster bahwa kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8. Apakah sudah siap? Karena sudah siap, sekarang kita ini untuk mulai melanjutkan kegiatan kita. Oke, tadi kita sudah sampai di menyiapkan bacaan. Bacaannya dari kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8. Beserta kita para yang akan kami dengarkan dan renungkan pada pertemuan hari ini. Semoga melalui sabdamu hari ini, kami semakin bertumbuh dalam iman dan senantiasa berpaut padamu. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang, Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetaran terhadap Dia, dan bukit-bukit mencari. Bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dibuatnya gersang. 72. Hari ini saya ingin menjawab tentang pertanyaan apa gambaran atau karakter Allah. Karakter Allah adalah Tuhan itu Tuhan itu penyabar, panjang sabar, besar kuasa, Tuhan itu Allah yang cemburu dan membalas. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu dapat membuat gunung-gunung gemetar terhadap Lukiskan kebesaran dan kedahsyatan Allah. Yang menghardik laut dan mengeringkannya, dan
dibuatnya bersama. Bahasan dan Karmel menjadi tandus dan Kaman Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya dan bukit-bukit bercair. Bumi tersumpit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada jawaban lain lagi? Menurut saya, cara mengingatkan Allah itu dimana dia menulis bahwa Tuhan itu adalah yang maha adil, di mana dia akan mengadilkan antara orang baik dan orang jahat, di mana orang jahat akan menghabisinya, orang jahat akan dihabisinya dan dihalaunya ke dalam tempat yang baik, dan dia akan melindungi orang-orang selalu berharap kepada Dia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang langsung pertanyaan keempat ya. Soalnya, mengapa Allah begitu mengasihi orang-orang yang berlindung kepadanya? Mengapa Allah begitu mengasihi orang-orang yang berlindung kepadanya? Sebagai yang kita tahu sendiri bagi umat Kristiani, kenapa Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik dan memberkati kita, karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, tepuk tangan. Ada kata pertama itu apa? Semua jawabannya karena Tuhan itu baik. Semua jawaban yang tadi dijawab benar. Dan kesimpulannya Tuhan itu baik. Dalam kitab suci Katolik ada 3 bagian. Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru dibagi lagi dalam beberapa bagian. Ada kitab-kitab Taurat, ada kitab sejarah, kitab nabi-nabi. Nah, nabi-nabi itu dibagi lagi menjadi 2. Nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar bukan badannya besar sehingga disebut nabi besar, atau nabi kecil badannya kecil sehingga disebut nabi kecil. Disebut nabi kecil karena tulisannya pendek. Tulisannya pendek. Disebut nabi besar karena tulisannya panjang. Itu jawaban singkatnya. Untuk lebih tahu lebih jelas nanti bisa cari tahu di guru agama atau di internet. Banyak di internet. Nah, yang Nahum ini, apakah Nahum ini termasuk nabi besar atau nabi kecil? Nabi kecil. Nahum termasuk nabi kecil dalam Perjanjian Lama karena tulisannya hanya 3 bab. Nah, dalam Perjanjian Lama, perjanjian itu ditujukan untuk bangsa mana? Perjanjian Lama. Perjanjian diberikan untuk bangsa apa? Tadi disebutkan dalam bacaan tadi. Bangsa mana? Bangsa Israel dalam Perjanjian Lama. Perjanjian ditujukan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, tadi dalam bacaan ayat kitab Nahum kita dengarkan bersama bahwa pada zaman itu sekitar tahun 600-an sebelum Masehi, bangsa Israel dijajah atau menurut saya kalau saya melihat ada korban bullying mungkin saya bakalan lebih ke tidak memperdulikan, tapi saya mungkin mencari solusi lain supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi salah satu. Coba diam dengarkan. Menurut saya kalau melihat di depan mata saya awalnya ketika saya melihat
Dan bentuk konkretnya itu seperti melerai orang yang sedang membuli. Melerai. Selain itu ada lagi? Kalau bully di media sosial? Konkretnya seperti memberi semangat agar tidak Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan ketabahan hati bagi siapapun yang menjadi korban bullying. Semoga dengan peristiwa tersebut, korban tidak mudah menyerah, melainkan tetap bersemangat dan mampu menerima dirinya sendiri sebagai ciptaan Allah yang unik. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi pelaku bullying, Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau mampu menyadarkan para pelaku bullying bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang salah dan mampu merusak kesehatan mental orang lain. Ya Bapa, kami mohon dampingilah mereka selalu agar kiranya mereka mampu menjadikan perbedaan menjadi suatu yang menggembirakan, bukan memecah belah melainkan mempersatukan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang terlantar, ya Bapa, berkatilah orang-orang yang terlantar. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar selalu mendampingi mereka dalam memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon pula, kiranya Engkau menyadarkan kami agar mampu melihat lingkungan di sekitar kami, agar kami juga turut terlibat menyelamatkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami hingga kami bertumbuh menjadi seorang remaja. Kami mengalami banyak perubahan dalam diri kami. Kiranya dengan perubahan-perubahan itu, kami mengalami proses bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami agar kami mampu menjadi orang dewasa panutan di masa depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pengajar dan guru-guru serta suster yang mengajar di SMP Asisi. Semoga kami, baik di tengah keluarga maupun di lingkungan sesama kami. Ajarilah kami agar senantiasa berpaut kepadamu dalam setiap peristiwa iman yang kami alami. Karena hanya Engkaulah Allah sumber pengharapan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semua segala proses belajar dan segala tugas yang kita lakukan sepanjang hari ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup.